Baik, pada malam hari ini kita memasuki pada hari yang keempat di Electronic Week of Prayer Youth ya. Electronic Week of Prayer. Saya nggak tahu kenapa disebut elektronik. Apa karena menggunakan Zoom kah? Karena sekarang bukan cuma Zoom ya, ada juga sekarang yang sudah tatap muka. Saya tidak tahu apakah tetap menggunakan elektronik atau tidak. Tapi menarik setelah saya membaca buku Week of Prayer kita. Saya izin share screen dulu ya. Setelah membaca buku Week of Prayer kita, saya dapati memang ini ditujukan bagi anak-anak muda, terlebih khusus yang tinggal di sekitar kampus. Saya lihat di sini ada logo PCM. PCM. Saya coba-coba cari tahu apa ini PCM ini. Ini sudah lama sebenarnya ya. Ini di bawah youth, di bawah Departemen Youth Departemen Kepemudaan. Tapi mereka lebih khusus ke kampus-kampus ministry. Itu sebabnya PCM ini adalah singkatan dari Public Campus Ministry. Mereka pun punya visi dan misi juga. Dan memang Public Campus Ministry ini tentunya dibuat dari General Conference dengan tujuan bahwa Public Campus Ministry ini dibuat atau dibentuk untuk melihat generasi muda berpijak pada misi Yesus Kristus dan gereja Advent dan gereja Masih Advent ayat ke-7 dan mampu menjangkau dan melibatkan sesama manusia. Jadi sesama manusia yang ada di kampus itu ya menjangkau mereka dan melibatkan sesama mahasiswa kampus dalam hubungan sumber hidup dengan Yesus. Saya melihat di Bukit Zaitun ini mungkin ada yang nggak kuliah, contohnya seperti di Unai, di Unclub, ya mungkin ada yang berkatakan Unai terlalu mahal, jadi di sekolah negeri. Itu is okay, tetapi tetap PCM ini untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang betul-betul mereka kehidupannya akan dituntun kepada Tuhan, walaupun mereka di luar sekolah Advent. Ya mungkin tantangannya lebih berat. Waktu kemarin Kak Sevin dia memberikan khotbah lalu kesaksian kehidupannya ketika dia menjadi mahasiswa Advent Bandung di luar, tantangannya memang banyak. Walaupun di dalam gereja Advent sendiri pun, Universitas Advent pun sendiri tantangannya juga ada. Tapi mungkin tidak seberat yang mereka kuliah di luar. Tapi inilah ada wadah khususnya bagi kampus meniti mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar, ada wadahnya. Dan mereka dibentuk untuk ini, menjangkau mahasiswa-mahasiswa agar mereka bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus. Bahkan ada macam-macam kegiatan. Saya coba buka di Instagram mereka di PCM Wium atau UIKB. Ya. Salah satu ada program mereka namanya Caleb. Saya nggak tahu kepanjangannya apa, tapi ini adalah proyek daripada mahasiswa Advent. Selain mereka membuat tema ini ya, temu mahasiswa Advent, tema ya. Ini juga ada proyek namanya Caleb. Caleb ini ternyata bertujuan untuk memanfaatkan energi kreatif mahasiswa, khususnya di kampus negeri, untuk mendedikasikan sebagian waktu liburan mereka. Jadi ketika mereka libur, mereka difasilitasi ya, sebagai waktu liburan mereka kepada Yesus. Dan inisiatif ini mendorong siapapun yang berusia di atas 16 tahun untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkauan komunitas dan penginjilan melalui kunjungan ke rumah-rumah, studi Alkitab, bahkan kegiatan-kegiatan lainnya. Ini saya lihat di Instagram mereka, Pastor Ron Genebago, Direktur Pemuda Advent Divisi Pasifik Selatan, dan juga Pendeta Ebenezer Sembiring selaku Direktur Pemuda Advent yang baru menggantikan Roni Wenas. Mereka mengadakan ini, bahkan membantu ke masjid-masjid. Mereka membantu ladang-ladang mereka bantu untuk tumbuh dengan tanaman-tanaman yang punya keuntungan bagi masyarakat sekitar. Bahkan mereka pergi sampai ke masjid-masjid untuk bertukar pikiran, berdiskusi. Nah, inilah yang mereka lakukan.
Nah, saya tidak akan membahas tentang PCM dan yang Caleb ini, tetapi kalau kita lihat pelajaran kita selama 1 minggu ke depan dalam Week of Prayer ini, sesuai dengan tema kita, yaitu My Circle of Influence Amplified. Amplified ini menegaskan atau menguatkan di lingkaran kehidupan kita yang memiliki pengaruh yang kuat, ya, kepada orang lain. Ya, inilah lingkaran circle of influence itu, ya. Dan lingkaran of influence ini adalah ruang sosial atau hubungan kita kepada mereka-mereka ini. Ya, dan tentunya kita diharapkan dapat mempengaruhi lingkungan kita, baik di kampus, ya, baik juga di keluarga, baik juga di tetangga-tetangga kita, ya, lalu di teman kerja, bahkan teman kampus, teman kelas, bahkan juga sahabat-sahabat kita. Dan tentunya diharapkan My Circle of Influence ini menuntun mereka kepada kasih Allah, dan sasarannya adalah tentunya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Ya, walaupun sedang berkuliah, ada tujuannya, memperkenalkan Yesus, bahkan menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Ke tetangga kita, ada kadang-kala tetangga hanya lingkungan kita, bahkan kita nggak tahu, nggak kenal siapa tetangga kita. Padahal udah satu klaster, biasanya klaster itu nggak ada tembok, tapi kadang-kadang kita nggak tahu tetangga yang di ujung sana siapa. Sahabat, teman kelas, teman kerja, ya, atau banyak kali inilah lingkaran dengan tujuan kita menuntun mereka pada Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Tapi memang itu tidaklah mudah. Itu sebabnya ketika kita belajar di malam yang pertama, ya, di Week of Prayer kita, ya, mengenalkan Yesus lewat perbuatan kita. Inilah sebuah refleksi dari kehidupan kita supaya orang lain dapat melihat Yesus dalam diri kita. Sekali lagi saya katakan ini, walaupun ini tidak mudah, tapi dimulai lewat pelajaran pertama, katanya dimulai dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu di hari yang kedua, ya, kasih perpanjangan dari rasa syukur. Ini bagaimana tindakan kasih kita yang nyata lewat perbuatan baik kita. Melayani dengan kasih bagi mereka yang membutuhkan. Ya, khususnya bagi mereka yang sering diabaikan. Mungkin dijauhi, atau sering dilupakan oleh masyarakat. Dan kemarin malam kita pelajari, dikuatkan lagi bagaimana bukti kasih kita kepada orang lain, ya, dengan mengutamakan kepentingan orang lain dan memperlakukan semua orang sama, tidak membeda-bedakan. Bahkan kita dapat bersahabat dengan semua orang, ya, didasari rasa hormat dan tanpa pamrih. Kenapa? Karena masing-masing kita umat-umat yang tidak sempurna. Kita orang yang berdosa di mata Tuhan sama. Sehingga kita minta pengampunan kepada siapa? Pengampunan kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini, sudah kita mengenalkan Yesus, menunjukkan kasih kita, lalu bersahabat dengan mereka tanpa beda-bedakan. Di step berikutnya adalah memenangkan kepercayaan mereka. Ini dia. Memenangkan kepercayaan mereka. Itu sebabnya, ya, menyairkan kerja kita dengan komponen kepercayaan. Nah, ayat perenungan kita terdapat Yeremia 17 ayat 7-8. Ini ayat kesukaan saya, hafalan saya kalau kita ada ayat hafalan gitu, ya. Inilah ayat kesukaan saya. Ya. Berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini luar biasa ayat ini. Kenapa? Lewat perenungan ayat ini satu janji yang diberikan Tuhan ketika kita melakukan pekerjaan kita, tugas kita, pelayanan kita,
Ya, dan tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Tuhan, pasti memang ada tantangan dan rintangan, tetapi Tuhan memberikan satu jaminan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir. Ada satu janji. Bahkan cuma itu saja, Tuhan akan memudahkan segala pelayanan kita. Tuhan akan pelihara kita. Bahkan kita sendiri akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Dan terlebih lagi, Tuhan akan memberikan kepada kita kepercayaan. Confidence. Tidak akan ada rasa khawatir. Bahkan terus-menerus akan dimudahkan. Tapi kadang-kadang kita sering lupa ayat ini hanya dihafalkan saja. Tapi nggak kita serapi, nggak kita doakan, lalu kita praktikkan. Itu sebabnya nggak mudah. Berbicara tentang kepercayaan. Ini dia. Kepercayaan. Apa itu kepercayaan? Kepercayaan itu adalah dasar dari setiap hubungan. Jadi ketika kita sedang berhubungan, kalau nggak ada kepercayaan, ini mustahil. Karena kepercayaan ini mengikat. Mengikat baik keluarga, suami istri, ya, mengikat pernikahan, lalu memperkuat hubungan antar manusia, bahkan dengan jemaat juga begitu, dengan keluarga antar keluarga. Di lingkungan pekerjaan, di lingkungan kampus, kalau tidak ada sistem kepercayaan ini, susah Bapak Ibu. Jadi ketika kita sedang berhubungan dengan seseorang, bahkan secara interpersonal, kepercayaan ini akan mengikat seseorang itu. Akan mengikat seseorang itu. Contoh suami istri. Bayangkan kalau tidak ada percayaan, maka rumah tangga itu akan hancur, Bapak Ibu. Bahkan dengan anak-anak. Jikalau kepercayaan itu hilang, ini dia. Kalau kepercayaan itu hilang, maka tentunya akan membutuhkan usaha, waktu, dan juga kesabaran. Kenapa usaha? Memang betul. Kalau sudah hilang, untuk mengembalikan kepercayaan itu, harus ada usaha. Kenapa? Sulit untuk didapatkan kembali kepercayaan seseorang itu. Tapi dengan kita berusaha, ini berarti kita ada usaha yang tulus, maka kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita, dan ada tekad yang kuat untuk memperbaiki, harus ada usaha. Dan orang melihat ada usaha, tidak mungkin akan sia-sia. Dan kenapa membutuhkan waktu? Memang untuk mengembalikan kepercayaan itu butuh waktu untuk memulihkan kembali. Karena susah untuk kepercayaan itu sudah hilang, untuk mengembalikannya susah. Butuh waktu. Mungkin berbulan-bulan. Ada mungkin yang bertahun-tahun, tapi mengarah ke sana. Ini proses. Dan kenapa butuh kesabaran? Ini salah seorang George Horn katakan begini, kesabaran itu memperkuat semangat, mempermanis amarah. Oh ini dia. Bahkan menahan amarah, memadamkan iri hati, menaklukkan kesombongan, mengekang lidah, menahan tangan, dan menginjak-injak godaan. Oh ini dia. Kalau kita sabar, emang kita harus sabar. Karena disitulah karakter kita muncul. Jadi pada malam hari ini disinggung lagi kembali tentang kepercayaan itu. Dan inti dari apa yang pelajaran kita pada malam hari ini ada dua hal mengenai kepercayaan ini. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Kalau kita sama-sama buka dalam Amsal pasal yang ketiga, 5-6. Mungkin boleh satu orang buka Alkitab kita dan bacakan Amsal 3 ayat 5-6. Boleh? Anak muda boleh baca Amsal 3 ayat 5-6. Dibuka mic-nya lalu baca Amsal 3 ayat 5-6. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan.
Nah, ayat ini dia memposisikan atau menempatkan kepercayaan itu kepada Tuhan itu awal daripada segala hikmat yang kita terima. Jadi kita percaya dulu kepada Tuhan, maka kita akan menerima hikmat. Bahkan lebih jauh lagi, kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus didasari oleh penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Baru kita akan terima. Kalau setengah-setengah itu nggak akan datang. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan bersandar pada pengertian kita sendiri, maka rencana-rencana kita akan terwujud sesuai dengan kehendak kita. Maka dibutuhkan kepercayaan. Ini banyak contoh ya. Aduh, saya bisa tembus nggak ini skripsi ini? Aduh, banyak tantangan, rintangan. Memang dinamikanya seperti itu. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan, kalau di luar akal saya ini nggak benar ini dosen saya ini. Tapi, ini dia. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Percaya saja kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mengenai kepercayaan ini, penawar rasa takut. Boleh satu orang lagi baca di dalam Mazmur 56 ayat 4. Boleh satu orang lagi baca Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Percaya kepadamu. Oh, ini luar biasa ini. Jadi, percaya itu sebagai penawar rasa takut. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita nggak akan khawatir. Tapi seringkali kita takut akan hal yang kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Dan lebih parah lagi, ketakutan ini akan merasuk dalam kehidupan kita, bahkan ini jadi penghalang bagi kemajuan dan perkembangan kita. Jadi ayat ini sebenarnya menempatkan kepercayaan kita kepada Tuhan sebagai alat mengatasi rasa takut, bahkan rasa kekhawatiran. Ketika kita memulaikan pekerjaan kita, percaya saja kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memulaikan, dan Tuhan yang tuntun. Dan kita nggak perlu khawatir lagi terhadap siapa nanti kita akan jumpai, terhadap siapa yang kita akan injili, kepada siapa kita akan bersahabat dengan mereka. Baik di lingkungan kita, keluarga, teman kerja, teman kelas, bahkan dosen-dosen ketika kita menghadapi dengan mereka. Lebih lanjut lagi, kenapa ini penawar rasa takut? Ini saya tertarik dengan kemarin ya, 2 hari lalu, Kak Sevin. Tantangan-tangannya di kampus memang betul. Tapi dengan kita percaya kepada Tuhan, ini sebagai penawar rasa takut, implikasinya itu, ketika kita mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, walaupun rasa takut itu kadang-kadang nanti muncul, kita nggak akan terganggu. Bahkan kita akan tetap teguh dalam pengetahuan akan Tuhan, bahwa Tuhan yang kita percaya itu tidak akan pernah mengecewakan kita. At the end, kadang-kadang kita baru setengah jalan, kita langsung klaim, Tuhan di mana engkau? Padahal belum berakhir. Masih panjang. Tapi masih tengah jalan kita sudah mundur. Ketika ada seseorang mengecewakan kita, atau dengan segala macam, kita jadi mundur. Padahal belum selesai. Masih panjang. Tapi kita kadang-kadang sudah mundur. Kenapa? Karena mungkin kita kecewa, rasa takut, dan segala macam. Padahal masih panjang. Berbicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan, ini sebenarnya adalah perisai dan perlindungan kita. Tahu perisai? Perisai ini supaya kita menahan dari serangan-serangan luar. Bahkan perlindungan bagaikan benteng. Menghindarkan kita dari musuh. Dari serangan luar. Kan kalau kita nggak percaya, mudah sekali kita dipatahkan. Tempat perisai dan perlindungan kita. Dan kadangkala ini sesuai dengan apa yang dikatakan firman pada malam hari. Tempat kerja
Dan bahkan sekolah ini dapat menjadi lingkungan yang penuh dengan tantangan setiap hari. Ini bukan Pak Pendeta yang buat loh. Ini saya copy paste langsung dari firman Tuhan kita. Tempat kerja, sekolah, bahkan lingkungan kita bisa dapat menjadi lingkungan penuh dengan tantangan setiap hari loh ini, setiap hari. Bahkan beberapa di antaranya mempertanyakan kewarasan dan kesabaran kita untuk bertahan. Ada gara-gara dengan pergumulan, permasalahan di lingkungan kita, di sekolah kita, membuat kita jadi stres ya, bahkan gila. Jadi nggak waras kita. Nah ini hati-hati. Dengan kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya, membuat kita jadi waras. Nah, ini dia. Dan membuat kita menjadi sabar untuk bertahan. Berarti kalau kita nggak sabar bertahan, berarti kita sudah hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan dalam hal ini, ketika kita percaya kepada Tuhan, memberi kita kejernihan mental. Ini dia. Kejernihan mental untuk melayani dengan setia, hormat, dan juga sepenuh hati. Oleh sebab itu, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Apa kalau gitu solusinya? Membuat orang lain juga percaya, membuat diri kita juga percaya. Apa solusinya? Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus memiliki integriti. Apa itu integriti atau integritas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integritas itu adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Kalau orang lain percaya supaya percaya kepada kita harus memiliki integritas. Dan juga kejujuran, ini kewibawaan dan kejujuran. Ini luar biasa ini malam hari ini. Bahkan dengan menunjukkan sikap kejujuran kita, ketulusan hati kita, ucapan dan tindakan kita yang baik, maka orang lain akan percaya kepada kita. Begitupun sebaliknya ketika kita berhadapan dengan orang lain, tunjukkan sikap integritas kita. Walaupun kita mungkin sering dikecewakan, problemnya banyak, tunjukkan integritas kita dengan hati yang tulus. Bahkan ucapan dan tindakan kita yang baik. Padahal kitab katakannya kalau orang berbuat jahat, taburkan bara api dengan kebaikan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Ini luar biasa nih. Kalau Tuhan Yesus bilang ketika ada orang tampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Ini luar biasa ini. Inilah integriti. Lalu kalau di lingkungan kerja, integritas itu artinya bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Tentu dengan nilai-nilai keagamaan kita yang kita peroleh. Mungkin juga nilai dari masyarakat atau nilai moral pribadi. Jadi apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itulah integriti. Lalu solusi yang kedua adalah do good things. Kita melakukan hal-hal yang baik. Dan ini semua didasarkan oleh kasih. Nah, ini dia. Melakukan hal yang baik didasarkan oleh karena kasih. Ini penting Bapak Ibu. Bukan ada yang lain. Bukan karena kita mau cari nama kita baik. Saya ingat di Manado, ketika mau nyumbang-nyumbang, itu pakai toa. Udah terima 1 karung beras dari ini, keluarga ini. Wah, itu disebutkan pakai toa. Tujuannya apa? Supaya didengar oleh orang lain. Ada yang kasih no name. Yang murni aja, tulusnya akan didasarkan oleh kasih kita. Lakukan hal-hal yang baik. Dengan mengerjakan pekerjaan dengan yang baik, ini mengerjakan dengan waktu yang tepat, maka hasilnya baik dan sesuai dengan harapan. Hal itu dengan sendirinya membuat seseorang percaya kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang dipercaya dengan kita melakukan hal-hal yang baik.
tanpa pamrih. Sama seperti ini yang ketiga, solusi yang ketiga, dengan menolong orang lain. Tanpa pamrih juga. Dengan kita suka menolong atau suka membantu, akan membuat orang itu suka dan percaya kepada kita. Dan usahakanlah agar kita membantu orang lain dengan tanpa pamrih, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan karena kita nggak mampu menolong orang supaya kita dikenal, jadi kita membuat diri kita susah. Jadi pada malam hari ini, supaya orang lain percaya kepada kita dan membangun relasi kepercayaan juga kepada orang lain, mari kita bangun integriti, melakukan hal yang baik, lalu menolong pada orang yang tanpa pamrih. Dan pada malam hari ini, tentunya lewat pekan doa orang muda, baik di lingkungan kita, circle of social kita, baik teman, ya, tetangga, kerja, teman sekolah, bagi lingkungan yang lain, mari kita sebarkan pengaruh kita yang baik, membangun kepercayaan kepada orang lain. Karena ini adalah bagian dari metode Yesus. Ketika mempercayakan atau percayakan kepada orang lain, ya, lebih percaya, mengutamakan kepercayaan kepada orang lain, maka ini akan dibentuk sehingga orang akan lebih percaya kepada kita. Dan pada akhirnya ketika orang sudah percaya kepada kita katakan, follow Jesus. Ikuti Yesus. Akan lebih mudah. Kiranya malam hari ini, lewat pelajaran kita, Tuhan akan menuntun kita. Mari kita bangun kepercayaan kita kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan, agar segala kerinduan kita, bahkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu akan terjadi. Dan tentunya kita menjadi umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, dan boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya bawa firman Tuhan dalam nama Yesus.